Halo, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Anissa Siva Fadlia. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi yang saat ini sedang melakukan penelitian tentang pengalaman alumni pesantren yang sedang berkuliah di perguruan tinggi. Ya, aku sebelumnya dapat kontak kamu dari teman aku, jadi aku mau minta izin apakah kamu bersedia untuk aku wawancara sekitar 1 sampai 1,5 jam ke depan untuk keperluan penelitian aku? Waalaikumsalam. Oke, aku bersedia. Oke, terima kasih atas ketersediaannya. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai, boleh kamu perkenalkan diri kamu terlebih dahulu, seperti di mana kamu berasal, dari pesantren mana kamu pernah belajar, dan saat ini sedang kuliah di mana dan mengambil jurusan apa? Oke, baik. Sebelumnya kenalin, nama aku Inaya Dewanti Syarani. Aku dari Bogor. Kebetulan aku mahasiswi semester 6 di jurusan Administrasi Publik di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya aku pernah mondok waktu SMP sama SMA juga. Yang SMP itu aku pesantren di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Albina. Terus yang SMA-nya itu aku pesantren di Pondok Pesantren Darussalam Bogor. Berapa lama kamu itu pesantren? Di total 7 berarti. Karena yang SMA-nya ini programnya 4 tahun. Oh, seperti itu. Cukup lama ya. Oke, selanjutnya, apa yang melatar belakangi keputusan kamu untuk masuk pesantren? Jujur, sebelumnya waktu SMP itu mungkin karena kakak aku atau di atas aku itu mondok pesantren, jadi ke bawahnya itu kita juga ke bawah gitu. Jadi kayak aku jadi punya keinginan buat kayaknya aku juga harus mondok deh. Oke, apakah ada dorongan pribadi atau keinginan sendiri, atau ada harapan yang kamu tetapkan ketika kamu masuk pesantren? Mungkin kalau keinginan itu keinginan sendiri, juga keinginan keluarga kali ya, bisa dibilang. Terus kalau harapan, ya harapannya sih bisa mendalami ajaran-ajaran Islam. Terus juga kayak aku pengen dulu tuh kayak aku pengen kayak teratur lah hidupnya, karena kan di pesantren tuh hidupnya teratur ya. Sama aku pengen ngelanjutin waktu SD tuh aku di SDIT, jadi aku udah punya hafalan lah sebelumnya. Terus dulu tuh pas awal-awal mondok kayak punya cita-cita buat ngelanjutin hafalan itu gitu. Oh, seperti itu. Jadi itu harapannya buat ngelanjutin hafalan-hafalan yang sebelumnya itu. Berarti kamu udah ada ini ya, dorongan pribadi dan juga dorongan dari luar terkait keinginan kamu masuk pesantren. Oke, selanjutnya boleh kamu ceritakan seperti apa kehidupan kamu sehari-hari di pesantren? Kayak bangun pagi, sholat tahajud, terus bersih-bersih kayak piket gitu, piket halaman-halaman pesantren, terus sekolah. Terus waktu SMP juga aku ada, setiap siang itu ada sebutannya tuh sorogan, kayak ngaji kitab gitu, kitab-kitab kuning. Terus kalau waktu SMA karena bukan salafi ya, jadi kayak kitab kuningnya tuh nggak terlalu banyak. Mungkin cuma dipakai buat kayak taklim sore gitu. Jadi menurut aku kalau pas SMA ini kayak lebih banyak belajar aja sih, kayak lebih banyak sekolah. Terus juga muhadoroh kayak gitu-gitu kegiatannya, muhadasah. Oh, berarti cukup padat ya aturan. Ya lumayan.
aturan atau norma apa sih yang paling kamu rasakan keberadaannya yang membentuk kepribadian atau keseharian kamu di sana? Disiplin sih ya, kayak itu ngebentuk banget keseharian aku di sana karena bener-bener semua kegiatan tuh ada waktunya gitu. Yang tadinya di rumah kayak mungkin bisa ngulur-ngulur waktu, nah waktu di pesantren tuh kayak bener-bener semua kegiatan tuh terjadwal banget gitu. Oke, nilai-nilai apa yang paling kuat kamu rasakan selama di pesantren? Yang paling aku rasain tuh mungkin di awal-awal itu kayak kebersamaan yang tinggi gitu, karena kan di sana benar-benar kayak kita bareng-barengan sama teman-teman yang lain. Terus juga kayak keikhlasan, karena segala sesuatu yang kita kerjain juga kayak harus benar-benar ikhlas gitu. Karena kalau nggak ikhlas kayak semuanya kepaksa, dan itu yang nimbulin rasa nggak betah di pesantren. Terus juga yang kesederhanaan, karena mungkin ya, soalnya karena di sana kan kita benar-benar kayak sama rata gitu kan sama yang lain, nggak bisa nunjukin yang paling-paling gitu. Terus juga sama rasa nilai takzim kali ya, hormat kepada guru, karena benar-benar di sana tuh kita benar-benar diajarin buat takzim sama guru yang ngajarin kita gitu. Mungkin itu. Oke. Apa menurut kamu tuh nilai-nilai yang kamu rasakan itu udah merupakan bagian dari diri kamu, atau itu tuh lebih terasa seperti aturan yang harus dipatuhin? Mungkin awal-awal kayak aku ngerasa itu bukan diri aku ya, karena sebelumnya tuh nggak terbentuk sama banget sama nilai-nilai yang aku sebutin itu. Itu mungkin. Oke, terima kasih. Gimana selanjutnya kamu menggambarkan diri kamu sebagai seorang santri pada saat kamu pas pesantren saat itu? Itu dulu awal-awal banget kayak aku tuh ngeliat diri aku kayak orang yang yang terjaga gitu dari dari hiruk pikuk keluar gitu, karena kan di pesantren tuh bener-bener kayak fokus sama perbaikan diri, mungkin ya bisa dibilang kayak gitu. Terus juga kayak yang paling ngebedain gitu pergaulan di sana kan, karena di pesantren kan kayak kita tuh bener-bener ruang geraknya tuh bener-bener terbatas kan. Iya. Terus kayak di sana kan identitas santri itu bener-bener sesuatu yang sangat dibanggakan ya pada saat itu. Kayak aku ngegambarin, gue keren banget nih pesantren nih, karena kayak ngerasa ngerasa masya Allah gitu. Iya. Oke. Apa sih pada saat itu, apa sih yang paling membedakan kamu sebagai santri dari orang-orang di luar pesantren menurut pandangan kamu sendiri? Ini waktu aku udah keluar dari pesantren atau pas kamu masih jadi santri? Gimana? Putus-putus, boleh ulang? Apa sih yang membedakan diri kamu sebagai santri dari orang-orang di luar pesantren menurut pandangan kamu sendiri pada saat kamu masih santri? Mungkin waktu itu mikirnya kayak beda banget, karena mereka di luar tuh kayak bebas. Terus juga aku di pesantren ini benar-benar kayak harus
harus benar-benar ngejaga banget gitu, karena kayak aku nih udah dilabelin pesantren santri gitu, kayak aku nggak bisa ngelakuin hal-hal yang mungkin mereka lakuin di luar sana gitu. Kayak aku harus ngehindarin hal-hal yang bisa dibilang negatif mungkin gitu. Oke, berarti aku bisa melihat di diri kamu yang dulu itu sebagai pribadi yang cukup terjaga, dan kamu tuh bangga atas identitas santri yang kamu miliki. Oke, selanjutnya bagaimana sih perasaan kamu saat pertama kali mengetahui kalau kamu tuh akan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi umum? Campur aduk sih pertama, karena kayak pertama tuh kayak ngerasa seneng karena kan bakal bebas gitu dari dunia pesantren yang serba terbatas ini gitu. Kedua juga kayak takut, karena takut di luar sana aku tuh nggak bisa ngendaliin diri aku sama kayak aku di pesantren gitu. Oh, seperti itu. Berarti ada dua dilema ya? Iya, kayak aku ada kekhawatiran tertentu gitu, kayak aku bisa nggak tetap ngejaga gitu nilai-nilai prinsip yang ada di pesantren itu, karena kan dunia kampus itu kan lebih bebas kan. Iya. Oke, selanjutnya apa yang paling terasa berbeda ketika kamu pertama kali masuk kehidupan kampus? Mungkin perbedaan yang paling mencolok itu ya hilangnya sistem kontrol 24 jam itu, karena kan di pesantren kita benar-benar kayak 24 jam per 7 tuh benar-benar diawasi, dipantau kan. Terus di kampus, selama di kampus dan kebetulan aku di sini ngekos kan, jadi kayak benar-benar aku yang megang kendali penuh gitu loh ke diri aku sendiri. Oh iya ya. Itu sih. Bagaimana cara kamu beradaptasi dengan perbedaan itu di awal? Mungkin kalau awal-awal tuh kayak masih ke bawah lah jam-jam di pesantren, kayak bener-bener ya sesuai kayak jam kuliah, kayak berangkat pagi misalnya, terus sore pulang langsung ke kos gitu. Kayak nyesuain gitulah. Oke, gak apa-apa. Hal apa mohon maaf, hal apa yang paling mengejutkan atau membuat kamu gak nyaman pas awal masa kuliah? Mungkin awal-awal aku sempat kaget ya, kayak interaksi sama lawan jenis yang beda gitu di dunia pesantren, kayak lebih bebas. Terus juga kayak banyak kegiatan-kegiatan yang sebetulnya itu kayaknya itu kegiatan negatif sih bisa dibilang, yang dilakuin di area kampus gitu. Itu yang bikin aku agak-agak kaget sih. Oh, gimana reaksi kamu pas pertama kali menghadapi situasi seperti itu? Pertama-tama ya pasti aku narik diri sih, karena kayak ngerasa culture-nya itu beda, terus kayak nggak nyaman. Kayak mungkin awalnya kayak lebih banyak diem, terus mencerna sendiri lah apa yang terjadi gitu. Apakah ada orang yang mana kamu bisa meluapkan apa yang kamu rasakan pada saat itu? Kebetulan waktu awal-awal kuliah tuh aku punya temen yang sama-sama dari pesantren gitu. Nah, aku cerita ke dia sih, kayak ceritain kayak apa yang kita lihat gitu. Kita diskusi kayak kok bisa ya gitu.
Oh, seperti itu. Oke. Pernah nggak kamu ngerasa bingung tentang gimana sih seharusnya kamu bersikap di kehidupan kampus kamu? Itu pasti ya, pasti aku pernah ada di fase-fase itu. Kayak itu muncul mungkin di semester awal sih. Kayak waktu aku kerja kelompok atau ikut-ikut organisasi gitu. Karena waktunya itu kan kadang yang rapat-rapat sampai malam itu kan. Jadi kayak aku tuh bingung gitu, tuh kayak harus ngebatasin terus juga kayak aku bingung ngebatasin dirinya tuh kayak gimana gitu, karena waktu di pesantren kan nggak sampai kayak gitu kan. Iya. Pernah nggak kamu mengalami momen dimana ada pertentangan nih antara nilai-nilai dari pesantren dengan situasi yang kamu hadapi di luar kampus, di kampus? Pernah, pasti itu pernah juga, karena ada momen-momen yang dimana kayak itu tuh berbenturan banget sama waktu aku di pesantren. Kayak misalnya yang tadi aku bilang itu, kayak ada diskusi atau rapat-rapat kelompok gitu yang sampai malam itu kan mungkin bisa tempatnya itu bisa berpindah-pindah kan, bisa di kampus, bisa di area kampus atau di luar kampus gitu. Terus sama waktu itu aku juga ada ospek yang dimana tempatnya waktunya tuh bertepatan sama waktu-waktu sholat. Dan itu tuh kita nggak bisa keluar dari forum itu gitu. Jadi kayak gimana ya, kadang aku tuh bingung gitu, kayak ngomong atau motong obrolan pada saat itu buat sholat gitu. Kayak aku mungkin bingung juga nyari jalan tengahnya nih buat kayak aku interupsi atau aku gimana gitu buat aku keluar untuk sholat itu gitu. Oh, berarti ada situasi di mana kamu harus dilema ya, di antara kamu betul. harus milih diri kamu yang memang punya nilai-nilai yang kamu pegang sebelumnya sama yang terjadi. Dan setelah itu tuh pas kamu menghadapi situasi itu, kamu memilih nilai, pada akhirnya kamu milih nilai yang sebelumnya udah kamu pegang atau ikut lingkungan, atau kamu punya jalan tersendiri? Jujur aku waktu itu karena mungkin masih awal-awal dan takut gitu ya, jadi aku ngikutin lingkungan sih, kayak ya udah tetap jalanin rapatnya dan aku ngebelakangin kewajiban aku gitu. Oh, seperti itu. Oke. Apakah ada nilai-nilai atau kebiasaan dari pesantren yang kamu rasakan itu mulai bergeser setelah masuk kuliah? Jujur banyak banget beberapa kebiasaan yang udah berubah gitu karena selama aku di kuliah ini ya. Oke. Perubahan apa yang kamu sadar pertama kali? Perubahan yang paling besar dan yang paling aku sadar sih konsistensi aku dalam beribadah sih. Kayak biasanya yang sunah-sunah itu aku kerjain, mungkin sekarang di kuliah nih udah banyak yang aku tinggalin gitu, kayak tadarus atau sholat malam gitu, kayak udah nggak seistiqomah dulu gitu. Oh, menurut kamu nih, apa yang menjadi penyebab utama pergeseran itu? Kalau menurut aku sendiri, lingkup aku sih, pergaulan teman-teman aku yang bener-bener ngerubah gitu. Oke, seperti itu. Gimana perasaan kamu saat pertama kali sadar ada pergeseran dalam diri kamu? Awalnya sih cukup gak nyaman ya, karena kayak aku ngerasa bener-bener jauh banget dari ajaran-ajaran aku sebelumnya gitu. Itu sih
Terus juga kayak ada rasa bersalah yang aduh kenapa ya gitu. Bisa kamu ceritakan itu? Hmm, apa ya? Kayak ya aku ngerasa bersalah gitu karena aku dulunya yang bisa dibilang lumayan rajin gitu dalam beribadah, terus sekarangnya bener-bener kayak aku jauh banget dari kewajiban-kewajiban aku itu. Terus kayak aku tuh pernah sempat mempertanyakan ke diri aku sendiri kayak ini tuh sebenarnya aku lagi berproses menuju dewasa atau aku lagi ngalamin penurunan gitu dalam beribadah gitu. Oh, okay, it's okay. Dari Itu sih lingkungan kampus, hal atau pihak mana sih yang kamu rasa paling banyak mempengaruhi perubahan tersebut? Kalau yang aku rasain sih pengaruh terbesarnya itu datang dari pertemanan sih, dari lingkup pertemanan sehari-hari itu sih. Apakah pengaruh itu tuh mempengaruhi kamu secara sadar atau kamu itu baru menyadarinya belakangan gitu? Awal-awal sih kayak nggak sadar, cuman makin lama makin kesini kayak udah mulai sadar sih. Oke. Dari kan cukup panjang ya perjalanan hidup yang udah kamu laluin, dari proses dimana kamu di pesantren sampai akhirnya kamu masuk kuliah. Dari awal perubahan benturan kehidupan yang terjadi, gimana sih kamu memaknai perubahan yang kamu alami tersebut saat ini? Mungkin kalau sekarang aku melihat ini kayak melihat perubahan ini tuh sebagai proses dari pendewasaan diri sih, karena ada beberapa hal yang bisa aku ambil gitu yang positifnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, saat ini kamu memandang identitas diri kamu itu seperti apa? Sekarang sih aku mandang diri aku kayak apa ya, aku udah nggak kenal diri aku yang jadi santri. Oh iya, Itu sih. Bagaimana kamu dapat perasaan itu? Karena ngelihat diri aku sekarang tuh benar-benar kayak jauh banget dari kata santri dulu gitu yang pernah aku sandang itu. Kayak sekarang aku udah nggak cocok lah disebut pernah jadi santri. Oh, seperti itu. Oke. Apakah ada bagian dari diri kamu yang kamu rasa itu masih belum terdefinisi atau belum selesai sampai sekarang? Kayak dalam keseharian sih perasaan itu kayak suka ada sih, kayak muncul keraguan-keraguan kecil waktu aku ngambil keputusan-keputusan gitu. Tapi sekarang kan aku nganggapnya ini sebagai proses ya, kayak proses belajar hidup gitu. Jadi aku nyebutnya sih ini bukan kegagalan identitas ya. Kamu bisa sebut apa yang kamu jalani ini seperti apa? Ya aku ngejalanin apa ya sekarang, kayak ya udah ngejalanin aku yang sebagai aku yang sekarang gitu. Seperti itu. Apa kamu bilang kan tadi
kamu rasa kamu itu udah benar-benar bukan diri kamu lagi ya, yang dulu saat di pesantren kamu udah cukup banyak berubah. Ada nggak hal di dalam diri kamu yang saat kamu masih di pesantren itu yang ingin kamu pertahankan, namun terasa sulit gitu untuk dijaga karena kamu itu berada di lingkungan kampus? Hal yang aku pengen pertahankan ya, aku pengen sih kayak konsisten lagi buat beribadah gitu, karena itu kan memang benar-benar kewajiban kan. Itu sih. Apa sih hambatan utama yang kamu rasakan? Sebenarnya hambatan yang paling besar yang aku rasain tuh nafsu di diri aku sendiri sih, kayak, dan apa ya, kedisiplinan diri yang susah aku pertahankan gitu. Karena kadang tuh aku masih suka ikut-ikut temen gitu loh, yang misalnya kayak nanti aja lah sholatnya, yang kayak gitu-gitu. Oh, seperti itu. Oke. Selanjutnya, pernah nggak kamu tuh coba untuk mempertahankannya lagi secara aktif, atau bagaimana hasilnya? Suka sih, kadang aku kayak beberapa kali kayak coba lagi buat konsisten lagi gitu. Ya itu lumayan berhasil sih, tapi kadang ya balik lagi gitu, belum bisa sih, bukan nggak bisa, tapi kayak belum bisa sekonsisten dulu gitu. Cuman aku tetap coba buat kayak balik lagi gitu. Ya minimal aku coba buat konsisten aja ibadah aku gitu. Oh, seperti itu. Oke. Kalau kamu nih saat ini bisa bicara ke diri kamu yang pertama kali masuk kampus, kira-kira apa yang pengen kamu sampaikan? Apa ya, mungkin yang aku mau sampaikan ke diri aku waktu pertama kali aku masuk kampus, kayaknya aku pengen bilang jangan terlalu takut dan cemas. Terus juga aku pengen bilang kayak tetap konsisten dengan nilai-nilai baik yang aku bawa dari pesantren, biar itu nggak hilang gitu. Karena biar itu nggak hilang karena aku berganti lingkungan gitu, kayak aku pengen itu tetap ada gitu. Itu semoga itu walaupun terlambat, semoga itu bisa tetap menjadi doa ya untuk kamu. Amin sih, karena itu sih betul, itu hal yang paling aku pengen sampaikan. Oke. Karena dulu itu juga apa ya, kayak ketakutan terbesar aku sih waktu aku awal-awal masuk kampus. Kayak aku takut aku jadi asing sama diri aku sendiri. Tapi dan itu nyatanya transisi itu menempa aku. Ya itulah. Oke. Ada hal lagi yang ingin kamu ceritakan terkait pengalaman ini yang belum sempat kamu sampaikan? Mungkin cukup. Oke, cukup ya. Ada nggak momen atau perasaan tertentu yang pengen kamu sampaikan tadi tapi nggak jadi? Apa ya? Mungkin apa ya? Udah sih, itu sih. Oke, itu aja ya. Gimana perasaan kamu setelah cerita semua ini?
lega, tapi awalnya aku takut-takut kayak takut apa ya, takut aja gitu, kayak karena aku udah jauh banget dari label santri itu. Nggak apa-apa, karena kan kita juga namanya manusia, pasti ada beberapa perubahan yang terjadi. Tiap orang juga pasti ada kesulitan yang nggak mungkin kita kasih tahu kan, yang membentuk kita jadi saat ini. Aku tahu pasti kamu pasti punya alasan untuk setiap perilaku yang kamu lakukan, dan it's okay untuk berbuat kesalahan, karena manusia itu pasti diberi kesempatan untuk memperbaikinya lagi. Selama kita bernafas, artinya kita masih diberi kesempatan. Oke. Betul sih. Aku mungkin karena waktunya masih banyak, aku ada beberapa pertanyaan lagi ya. Boleh kamu ceritakan nggak latar belakang keluarga kamu itu seperti apa? Latar belakang keluarga aku sih, dulu tuh keluarga aku bukan keluarga yang Islami banget ya, kayak apa ya, mereka tuh kayak bukan dari pesantren juga, jadi kayak mereka juga ikutan belajar gitu waktu anak-anaknya masuk pesantren. Tapi ya itu sih, ya itu Oke. Berarti di saat kamu masuk pesantren itu keluarga kamu itu ikut belajar juga. Berarti mereka itu cukup mendukung nilai-nilai yang diajarkan di pesantren, atau justru punya nilai tersendiri? Mereka tuh ikut belajar juga karena benar-benar mereka sama sekali, mungkin bisa dibilang mereka juga sebelumnya nggak gitu kenal ajaran-ajaran Islam gitu, kayak apa ya, mereka juga benar-benar belajar nggak dari nol banget, tapi mereka juga sambil belajar gitu. Kayak waktu aku SMP tuh ya aku juga jadi belajar ngaji lagi, walaupun sebelumnya beliau bisa, tapi kebetulan anaknya mondok, jadi mungkin beliau pengen lebih bisa kali ya, jadi kayak belajar lagi, terus suka ikut kajian-kajian ya gitu sih. Terus juga mamaku sama. Oke. Apa keluarga kamu aku agak kembali ke yang perubahan yang kamu alami ya sebelumnya. Mohon maaf banget. Apa orang tua kamu atau keluarga kamu itu mengetahui perubahan yang kamu alami selama kuliah ini? Ya mungkin sebenarnya mereka pasti menyadari ya beberapa perubahan aku gitu, kayak cara berpakaian, terus juga gaya bicara aku, terus mungkin dari ya pergaulan aku tuh mungkin pasti mereka menyadari, walaupun aku jauh, tapi itu terlihat jelas nih kayak dengan gaya aku yang nyentrik ini sekarang. Itu mereka sadar atau memang kamu yang suka bercerita gitu tentang apa yang kamu alami? Kebetulan keluarga aku nih lumayan open minded, jadi kayak aku tuh nggak pernah ngerasa takut buat cerita apapun yang udah aku laluin gitu loh selama di kampus. Kayak aku pernah ngelakuin apa itu pasti aku cerita, atau bahkan hal-hal yang bakal aku lakuin itu juga aku kadang suka minta izin dulu, kayak mah boleh nggak, atau kayak ya kayak gitu loh, kayak mah boleh nggak aku ngelakuin ini gitu. Aku tetap tanya gitu loh ke orang tua aku. Oh seperti itu. Kalau ke keluarga berarti kamu cukup baik ya.
karena kamu tadi menyebutkan juga kalau keluarga kamu itu cukup open minded, di mana kamu itu bebas untuk menceritakan apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan selama di dunia pesantren, dan mereka tidak akan menjudge kamu ya. Iya betul, karena selama kuliah aku nggak terganggu, terus juga mereka tuh kayak benar-benar ngasih kepercayaan yang penuh gitu loh ke aku. Alhamdulillah. Apakah kamu pernah cerita ke teman-teman sesama alumni pesantren tentang apa yang kamu rasakan? Kebetulan sih kayak beberapa kali itu aku juga sering kan kayak kumpul-kumpul lagi sama teman-teman aku, dan kita juga suka ngediskusiin hal ini gitu kayak waktu kumpul gitu. Dan ternyata sama jawaban mereka tuh, beberapa dari teman-teman aku tuh sama gitu, kayak mereka mengalami kayak culture shock atau kayak krisis identitas yang bisa dibilang. Iya. Ya. Nih, dari cerita mereka, apa itu membuat kamu itu lebih lega atau membuat kamu itu lebih bingung? Mungkin awal-awal aku bingung, tapi kayak karena mungkin lebih dari satu ya, jadi kayak aku ngerasa lega juga karena sadar gitu kalau misalkan ini tuh fase transisi gitu, jadi aku ngerasa ini wajar gitu, bukan aku doang gitu, jadi bukan aku yang bukan cuma aku doang sendiri gitu. Iya. Oke, selanjutnya aku izin bertanya lagi ya. Nih, kalau misalnya kamu melihat dari kamu 5 tahun ke depan, apakah identitas yang kamu miliki saat dulu menjadi santri itu akankah masih ada, atau berubah, atau hilang? Bisa diceritakan? Mungkin aku ngelihat diri aku di 5 tahun ke depan itu dengan latar belakang aku sebagai alumni pesantren, aku nggak mau terlalu nutupin identitas aku pernah jadi santri sih, tapi aku bakalan ya aku tetap ngasih tahu aku pernah mondok gitu, tapi aku nggak akan bilang ke orang-orang kalaupun kayak nanti di 5 tahun ke depan itu aku benar-benar udah jauh banget dari dunia pesantren, benar-benar kayak ya mungkin aku lepas hijab atau gimana gitu yang benar-benar gak mencerminkan anak pesantren. Aku tetap bilang aku pernah pesantren, tapi aku nggak akan pernah bilang ke mereka kalau misalkan aku nyesel gitu aku pernah pesantren. Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu, bahwa kamu tuh akan seperti itu di masa depan? Karena menurut aku kayak di zaman sekarang tuh kita tuh benar-benar butuh banget pesantren sih, karena kita mau belajar dari mana lagi gitu, belajar agama, karena yang aku rasain di luar ini nggak ada belajar agama seenak di pesantren gitu, karena aku pernah pesantren. Kayak semakin aku ketemu ya, semakin aku berkelana dan keluar gitu, aku ngeliat kayak banyak banget ajaran-ajaran agama yang malah bikin aku tuh kayak bingung sendiri gitu. Waktu aku di pesantren kan mungkin kita satu ajaran gitu ya. Iya. Kayak ya satu ajaran gitu. Nah waktu aku keluar pesantren tuh bener-bener aku yang lumayan kaget karena ngeliat banyak banget
ajaran-ajaran yang beda dari apa yang aku pelajari gitu selama di pesantren, dan itu yang bikin aku bingung dan sedikit agak apa ya, goyah mungkin, kayak sebenarnya itu yang paling bener yang mana sih, kayak gitu. Iya. Berarti kamu tuh merasa beruntung ya, setidaknya tuh kamu tahu gitu apa yang harus kamu pegang dan yang menjadi acuan ketika kamu dihadapkan dengan berbagai macam realita yang ada di kehidupan. Iya, betul. Oke. Selanjutnya kalau kamu harus menceritakan perjalanan identitas kamu dari awal pesantren ke SMA sampai sekarang dalam satu kalimat, kira-kira apa yang bakal kamu pilih? Apa ya? Apa ya? Kayak mungkin aku bakal bilang kayak ini tuh perjalanan pulang ke dalam diri sih, karena dimana nilai lama ini tuh nggak bakalan dibuang gitu, tapi melainkan diuji untuk menemukan ruang yang baru. Cukup indah ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Inayah ya tadi ya. Iya, betul. Ya, terima kasih banyak Kak Inayah udah bersedia meluangkan isi pikirannya dan perasaannya selama ini, dan aku mohon maaf juga apabila ada perkataan aku yang memang ternyata kurang mengenakan atau cukup belibet. Aku mohon maaf. Dan untuk penelitian ini tuh akan bersifat rahasia, jadi insya Allah data pribadi maupun unsur-unsur yang di dalamnya akan terjaga, dan paling hanya aku dan dosen aku aja sih yang tahu gitu. Dan ini murni untuk penelitian aku. Apakah kakak tetap bersedia untuk aku tindak lanjuti isi percakapan ini? Boleh sih, boleh. Aku juga makasih banget. Maaf ya kalau jawaban aku juga belibet. Iya, nggak apa-apa kok Kak Ina ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.